Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Panji Akbar Dewantara dari kelas S1 TT 11C dengan NIM 23111010076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar komunikasi data. Langsung saja, apa yang akan kita bahas kita lihat di sini. Jadi, pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada komunikasi data itu sendiri, yang kedua ada pemodelan jaringan, yang ketiga ada application layer. Langsung saja kita pada komunikasi data. Komunikasi data. Kita akan membahas pengertian komunikasi data terlebih dahulu secara umum sebelum kita membahas lebih rinci lagi. Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Komunikasi data melibatkan pergerakan data elektronik berdasarkan lokasi geografis, media teknologi, maupun konten. Proses ini membutuhkan sumber, media, dan penerima untuk mengaktifkan berbagai perangkat elektronik atau digital. Komunikasi data memiliki beberapa tujuan, seperti memungkinkan pengiriman data berjumlah besar secara efisien, mendukung manajemen dan pengolahan data, serta memudahkan penyebaran informasi. Nah, pada komunikasi data terdapat beberapa parameter, tepatnya ada 4 parameter. Parameter yang pertama adalah tujuan, atau penerima harus benar dan sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman atau delay. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah jitter. Jadi jitter itu adalah variasi waktu antara paket data yang tiba yang disebabkan oleh kemacetan jaringan, perubahan rute, atau gangguan lainnya. Nah, jadi pada komunikasi data juga ada beberapa komponen. Tepatnya ada 5 komponen. Yang pertama, itu ada data berupa teks, gambar, audio, dan video. Lalu yang kedua ada pengirim, yang ketiga ada penerima, yang keempat ada media transmisi yaitu kabel twist-pair, fiber optik, dan gelombang radio. Dan yang kelima adalah protokol. Nah, aliran-aliran data yang digunakan yang pertama itu adalah simplex. Jadi apa sih itu simplex? Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Contohnya apa? Seperti siaran televisi atau siaran radio. Dan yang kedua ada half duplex. Nah, half duplex itu merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhananya adalah walkie-talkie. Dan yang terakhir adalah komunikasi full duplex. Dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama. Dan umumnya membutuhkan 2 jalur komunikasi. Contohnya adalah switch. Nah, kita langsung saja memasuki materi yang kedua, yaitu pemodelan jaringan. Pada pemodelan jaringan ini, model komunikasi data yang digunakan ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah oscillator, dan yang kedua TCP atau IP. Langsung saja, pertama pada oscillator. Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian secara umum oscillator. Jadi, oscillator adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Nah, kepanjangan dari oscillator sendiri adalah Open System Interconnection. Jadi, sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai sebuah model konseptual. Setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Oleh sebab itulah, setiap komputer memerlukan oscillator. Untuk apa? Untuk berkomunikasi antara komputer menggunakan bahasa universal menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP.
Jadi, pada OSI layer memiliki 7 lapisan. Pada layer yang pertama, yaitu adalah physical layer. Lalu, pada layer yang kedua adalah data link layer. Pada layer yang ketiga terdapat network layer. Pada layer keempat ada transport layer. Pada layer yang kelima adalah session layer. Pada layer yang keenam ada presentation layer. Dan pada layer yang terakhir atau layer yang ketujuh yaitu application layer. Tentunya dari masing-masing layer tersebut memiliki fungsi-fungsi yang sangat signifikan. Untuk itu mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama pada physical layer. Jadi apa sih fungsi dari physical layer? Jadi fungsi pada lapisan pertama yaitu physical adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antara perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, topologi jaringan, pengkabelan, dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Lalu, selanjutnya yang kedua pada lapisan OSI layer yaitu adalah data link layer. Nah, untuk lapisan kedua itu network, yaitu lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini, apa sih tugasnya? Yaitu menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang disebut dengan frame. Kita lanjut pada layer yang ketiga di lapisan OSI layer ada network layer. Jadi, network layer itu adalah lapisan network atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Selanjutnya kita memasuki layer yang keempat pada OSI layer, yaitu apa? Transport layer. Jadi, di sini transport layer memiliki tugas untuk memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan juga tersedia multiplexing. Kendali aliran dan juga pemeriksaan error diikuti dengan cara perbaikannya. Protokol bisa mengirimkan paket datanya dan juga memastikan apakah paket tersebut terkirim dan diterima dengan sukses, yang artinya tepat sasaran. Bahkan, jika terjadi paket hilang atau rusak, pada proses pengiriman semuanya bisa dikendalikan dengan melakukan transmisi ulang pada paket. Selanjutnya kita memasuki layer yang kelima pada OSI layer, yaitu ada session layer. Nah, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Di sini ada beberapa contoh protokol pada session layer. Di antaranya adalah NFS, SMB, NetBIOS, NetBEUI, RTP, PIP, dan IDSP. Nah, kita masuki layer ke-6 yang ada di OSI layer, yaitu presentation layer. Jadi, lapisan presentation layer merupakan protokol yang berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan terenskripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIME, SSL, Redirector Software, TLS, dan banyak lagi. Selanjutnya ada pada layer yang terakhir di OSI layer, yaitu application layer. Untuk bagian lapisan terakhir, aplikasi layer ini memiliki yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Apabila terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan lapisan ini, maka lapisan bisa memberikan pesan. Contoh service dan protokol yang berlaku seperti HTTP, SMTP, FTP, NFS, dan ada beberapa lainnya.
Jadi teman-teman, setelah kita membahas ketujuh lapisan dari OSI layer ini, bisa terlihat dengan jelas bahwa semua fungsi dan tugas yang dilakukan oleh masing-masing layers pada 7 lapisan OSI layers tadi, di mana semuanya memang mendukung sebuah protokol jaringan. Berarti memang ketujuh lapisan tersebut memiliki peran yang sangat penting. Nah, di sini ada protokol-protokol lengkapnya pada ketujuh lapisan OSI layer tadi yang telah kita bahas. Bisa kita lihat di sini pada physical layer, contoh dari protokolnya adalah Ethernet, USB, Bluetooth, dan IEEE 802.11. Lalu yang kedua pada data link layer ada PPP, ITM, Ethernet. Yang ketiga pada network layer ini ada IP, IRP, ICMP, dan IP second SIG. Dan yang keempat pada transport layer terdapat TCP, UDP. Yang kelima pada session layer terdapat NetBIOS dan PPTP. Yang keenam pada presentation layer, yaitu contoh protokolnya adalah SSL dan TLS. Dan yang terakhir pada layer application layer itu contoh protokolnya adalah HTTP, FTP, DNS, SNMP, dan Telnet. Jadi mungkin bisa teman-teman baca contoh-contoh protokol yang lengkap pada ketujuh layer OSI layer ada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita telah membahas OSI layer secara lengkap, kita akan membahas tentang apa itu TCP atau IP. Kita akan membahas secara umum terlebih dahulu. Jadi, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disebut TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Nah, pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP atau IP ini. Jadi sederhananya teman-teman, tugas TCP atau IP ini yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Sesuai namanya, terdapat dua buah protokol yang digunakan TCP atau IP, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Jadi, secara garis besarnya, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjembatani proses komunikasi. Nah, protokol paling terkenal dan sering digunakan yaitu protokol ini, protokol TCP atau IP. Jadi, pada TCP atau IP ini terdapat 4 lapisan, berbeda dengan OSI layer yang memiliki 7 lapisan. Sedangkan di sini hanya memiliki 4 lapisan saja. Langsung saja kita membahas masing-masing dari lapisan tersebut, yaitu ada Network Interface Layer, Network Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Jadi, teman-teman, detailnya pada keempat lapisan layer TCP atau IP ini, pada layer yang pertama yaitu Network Interface Layer. Jadi apa sih itu Network Interface Layer? Network Interface Layer itu atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, jadi sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga seperti fiber optik atau nirkabel atau wireless. Yang kedua, network layer. Pada layer TCP/IP ini yang kedua ada network layer. Jadi network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Jadi pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Pada prosesnya, network layer memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pecahan data tersebut kemudian
enkapsulasi hingga akhirnya dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga pada layer TCP atau IP yaitu ada transport layer. Jadi, transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Transport layer sendiri berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP sendiri memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Kita akan memasuki lapisan yang terakhir pada TCP/IP, yaitu application layer. Jadi aplikasi layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan memengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Nah, jadi di sini ada model referensi OSI dan TCP/IP. Jadi pada TCP atau IP model ini pada layer application mewakili layer application, presentation dan session pada OSI layer model. Dan pada transport di TCP atau IP sama seperti pada OSI model yaitu transport. Dan pada layer network di TCP/IP juga sama pada OSI model yaitu network. Dan di sini pada network interface di TCP atau IP yaitu mewakili dua layer pada OSI model yaitu data link dan physical. Di sini ada contoh protokolnya yang pada OSI layer tadi kita sudah bahas sebelumnya. Di sini juga ada contoh protokol pada TCP atau IP model. Selanjutnya kita memasuki enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi apa sih itu enkapsulasi? Jadi enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU yang memiliki arti protokol data unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layar berikutnya. Proses ini juga terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layar yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layar di atasnya, meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada dekapsulasi. Jadi proses dekapsulasi merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi sendiri. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi ini yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dari proses enkapsulasi. Pada proses enkapsulasi dimulai dari layar yang paling atas, yaitu aplikasi layar, menuju layar yang paling bawah, yaitu physical layer. Sedangkan proses dekapsulasi itu kebalikannya, dimulai dari layar yang paling bawah, yaitu physical layer, hingga layar yang paling atas, yaitu application layer. Nah, jadi proses enkapsulasi dan dekapsulasi kita bisa lihat sederhananya seperti ini. Pada enkapsulasi yaitu dimulai dari application layer menuju physical layer dan berbeda dengan dekapsulasi yang berbanding berbalik, yaitu justru memulai dari physical layer menuju hingga application layer. Nah, kita akan membahas materi yang terakhir yaitu application layer. Jadi teman-teman, apa itu sih application layer? Jadi application layer merupakan sebuah lapisan teratas yang berada di dalam model OSI jaringan komputer.
Lapisan ini bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pengguna software, aplikasi, maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Aplikasi layer sendiri menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan membantu menangkap serta menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Nah, jadi aplikasi layer ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Tepatnya ada 3 fungsi. Yang pertama, sebagai user interface. Aplikasi layer memiliki tujuan untuk mendefinisikan data dan menyajikan data yang dilakukan oleh presentation layer. Akan tetapi, pengguna tidak bisa melihat data dan membacanya. Lapisan ini maka akan bekerja menampilkan data yang disajikan dalam antarmuka dengan pengguna ketika presentation layer bekerja menyajikan data. Selanjutnya memasuki fungsi yang kedua, yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi. Jadi aplikasi layer ini bisa sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, yaitu sebagai kolektor semua informasi dan data yang diterima dan akan dikirim melalui jaringan. Jadi jika pengguna menerima data, maka lapisan ini akan mengumpulkan semua data yang telah dikirim, yang kemudian diangkat dalam aplikasi tertentu. Jika pengguna mengirimkan data, maka lapisan ini akan mengumpulkan keseluruhan data dalam aplikasi tertentu dan akan meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan serta diproses lebih jauh ke dalam jaringan. Selanjutnya kita memasuki fungsi yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu sebagai sarana untuk membantu kinerja aplikasi. Jadi aplikasi layer ini bekerja dengan bantuan perangkat lunak dan program tertentu. Aplikasi ini merupakan program yang sudah terinstal pada komputer, baik di dalam komputer penerima ataupun komputer pengirim data. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan saya dalam menyampaikan sebuah materi. Di sini sebelum saya tutup, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk Telkom Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang akan menuju Telkom University. Di sini saya akan membahas keunggulan jika kalian semua memasuki prodi Teknik Telekomunikasi. Yang pertama itu adalah relevansi dengan industri. Yang kedua, kompetensi teknikal. Yang ketiga, tentunya laboratorium dan fasilitas sudah modern. Yang keempat, ada peluang kerja yang luas. Yang kelima, kerjasama dengan banyak industri. Nah, yang keenam adalah pengembangan soft skill. Yang ketujuh, inovasi dan riset. Jadi, tentunya sangat banyak keunggulan dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi ini. Maka teman-teman yang bingung dan ragu bisa saja langsung memasuki prodi S1 Teknik Telekomunikasi ini, pastinya tidak akan rugi. Jadi mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Saya Panji Akbar Dewantara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.